Mm-mm. Mulai Kak sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang metode inquiry. Dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Marina Nurdiana, dan di area Pratama, Fadila Nasya Purnama, dan Nita Fihalifah. Langsung saja kepada pemateri pertama, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan di area pertama akan membuka presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan pengertian apa itu metode inquiry. Metode inquiry adalah suatu cara menyampaikan yang meletakkan dan mengembangkan cara berpikir ilmiah di mana siswa mengasimilasi konsep atau prinsip, misalnya mengamati, menggolongkan, membuat dugaan, menjalankan, mengukur, dan membuat kesimpulan, dan sebagainya. Santoso menyatakan bahwa metode inquiry yaitu salah satu metode yang dapat digunakan dalam pelatihan di mana pelatih dapat membagi tugas untuk meneliti suatu masalah pada masing-masing peserta yang terlibat dalam pelatihan tersebut. Metode ini menekankan pada kegiatan peserta untuk mencari dan menemukan suatu masalah. Peserta bertindak sebagai subjek, belajar dituntut untuk mandiri. Ketika metode inquiry ini diterapkan dalam suatu pelatihan, peserta bukan hanya menerima materi, tetapi juga harus menemukan sendiri inti dari pelatihan yang diberikan oleh pelatih. Pelatih dalam metode inquiry bertindak sebagai fasilitator sekaligus motivator. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan cara proses tanya jawab yang dilakukan oleh antara pelatih dan peserta. Pengertiannya selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman selanjutnya. Terima kasih. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari metode inquiry ini sendiri. Apa sih tujuan dari metode inquiry ini? Jadi metode inquiry ini untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Nah, ada pula metode ini dapat menjadikan siswa ini aktif mencari. Di sini siswa dituntut untuk tidak hanya dari guru, tapi juga dia bebas mengembangkan pemikirannya sendiri tentang masalah tersebut. Kemudian mencari sumber-sumber. Di sini siswa akan lebih aktif mencari sumber-sumbernya. Kemudian mampu mengemukakan pendapatnya, dapat juga seperti debat atau menyanggah apabila ada yang kurang dari penjelasan dari teman-temannya. Kemudian rasa tahunya ini akan menjadi lebih besar. Kemudian dapat juga melatih mental mereka karena mereka
dengan berbicara di depan teman-temannya dapat melatih mental mereka. Nah, dapat disimpulkan dengan metode ini tidak hanya mengharuskan siswa memahami materi saja, namun siswa itu dapat mengembangkan potensinya sendiri. Ada juga dapat juga meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik siswa itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fadila. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan metode inquiry. Yang pertama yaitu kelebihan metode inquiry, yaitu yang pertama siswa aktif dalam kegiatan belajar, yang kedua melatih siswa untuk belajar mandiri, dan yang ketiga adanya perkembangan cara berpikir ilmiah. Nah, berpikir ilmiah ini artinya adalah sebuah proses berpikir manusia yang menghasilkan pengetahuan. Lalu, kekurangan metode inquiry. Yang pertama yaitu bila anak kurang cerdas, hasilnya kurang efektif. Nah, maksudnya di sini karena metode inquiry ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Dandi ya, pengertiannya yaitu di mana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses penemuan seperti mengamati, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan dan mengukur, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Nah, jika anak atau siswa itu tidak bisa mengamati, jadi hasilnya yang didapatkan itu akan kurang efektif. Gitu. Terus yang kedua yaitu kurang cocok pada anak usia yang terlalu muda, misalnya anak SD. Karena seusia mereka tuh belum bisa memahami jika menggunakan metode inquiry, karena metode ini lebih menekankan kepada penemuan, mengamati, menjelaskan, dan membuat kesimpulan. Lalu menyita banyak waktu karena kalau kita mengamati itu pasti banyak anunya ya, kayak kita kayak contohnya membuat laporan kayak gitu. Dah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, kepada pemateri selanjutnya, Nita dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah. Yang pertama itu orientasi terhadap masalah, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga mengajukan hipotesis, yang keempat mengumpulkan informasi data, yang kelima menguji hipotesis, yang terakhir menyimpulkan. Di sini peran gurunya itu cuma ada pada orientasi terhadap masalah. Jadi si guru ini dia cuma merangsang anaknya tuh kayak misalnya tentang sholat nih. Gurunya tuh cuma menjelaskan sholat tuh kayak gini, sholat tuh ini pengertiannya, sholat tuh langkah-langkahnya ini. Kayak gitu kan. Terus sisanya itu si siswa itu yang aktif. Ya, saya bisa kembalikan pada moderator. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi pertanyaan akan kami lanjutkan di via WhatsApp dikarenakan ya, kendala atau jaringan atau kuota teman-teman gitu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.